Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Ada beberapa isu yang telah saya identifikasi sebelumnya. Yang pertama yaitu belum terdigitalisasinya penyimpanan surat masuk dan surat keluar. Yang kedua yaitu belum tersinkronisasinya data-data antar bidang dan juga masih tidak inherentnya data tersebut. Kemudian yang ketiga juga belum terdigitalisasinya absensi bagi tamu untuk melakukan koordinasi ketika datang di kantor. Dari ketiga isu tadi, saya akan menetapkan penyebab isu atau masalah dengan menggunakan teknik USG atau Urgency, Serious, and Growth. Nah, dari ketiga masalah tadi dapat kita lihat dari hasil tabel yang telah saya buat. Itu pada poin tertinggi yakni belum tersinkronisasinya data antar bidang dan penyimpanan data yang tidak inherent dengan skornya 11. Kemudian yang kedua itu belum terdigitalisasinya absensi bagi tamu untuk melakukan koordinasi ketika tamu tersebut datang ke kantor. Kemudian yang ketiga yaitu belum terdigitalisasinya penyimpanan surat masuk dan surat keluar dengan poin 8. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga masalah tersebut berdasarkan hasil teknik dari USG ini dapat diprioritaskan bahwa masalah belum tersinkronisasinya data antar bidang dan penyimpanan data yang tidak inherent menjadi masalah prioritas yang harus diselesaikan pada analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis masalah dengan metode Fishbone. Di sini akibat yang ditimbulkan adalah belum tersinkronisasinya data antar bidang dan penyimpanan data yang tidak inherent. Hal ini disebabkan dari 4 kriteria yang sudah saya pilih. Di sini ada method, man, machine, and material. Nah, dari metode ini tahap pendataannya ini masih secara manual sehingga tim-tim yang di perencanaan sibuk mencari data di bidang-bidang untuk meminta data-data untuk dikumpulkan menjadi satu, tetapi tidak tersedianya aplikasi yang mendukung sehingga data-data yang sudah dikumpulkan kepada tim perencanaan itu tidak ada tempat atau wadah untuk menyimpan data-data yang sudah dikumpulkan tadi, sehingga lanjut kepada kriteria materialnya ini, data yang tersimpan tadi itu masih tercecer dan belum inherent, sehingga ketika ada tamu datang dari luar meminta data, itu tim perencanaan kadang-kadang kebingungan untuk mencari data yang sudah diminta sebelumnya ke bidang-bidang, sehingga mau tidak mau perencanaan datang lagi ke bidang meminta data lagi dan membuat data-data yang sudah diberikan bidang ke perencanaan dan diminta ulang lagi itu sudah tidak sinkron lagi, sehingga ada ketidaksesuaian data di situ, dan itu menjadi sebab utama mengapa harus ada tempat penyimpanan data yang valid. Nah, kemudian di sisi mesinnya itu belum dibentuknya sebuah sistem yang mengatur keterbaruan data. Nah, data-data yang sudah disimpan tadi, andaikan misalnya sudah tersimpan dengan baik, itu tidak ada updatean data terbaru. Ketika tim perencanaan meminta updatean data kepada bidang, kebanyakan bidang juga belum memiliki kesiapan data untuk updatean terbaru. Nah, di sini beralih kepada faktor man-nya atau faktor manpower. Ini ada kurang responsif dalam pengumpulan data. Seharusnya bidang-bidang itu memiliki updatean sendiri datanya, baik dari dalam kegiatan yang telah dilaksanakan, itu kan selalu ada data-data terbaru yang harus disampaikan. Kemudian juga sehingga adanya ketidaksesuaian data yang diminta dan diberikan. Nah, itu menjadikan banyaknya data itu banyak, cuma tidak bisa disinkronkan dengan apa yang sudah dipetakan sebelumnya, dan itu sangat dibutuhkan terutama di perencanaan karena berhubungan langsung dengan Bapeda, bagaimana caranya RPJMD jalan, RPJP jalan, Renstra jalan, Renjanya jalan, itu semua mengumpulkan data-data yang ada. Dan oleh karena hal itu dibutuhkan memang suatu aplikasi ataupun suatu sistem untuk dapat menyinkronkan data-data yang ada di bidang
dan menyimpan data agar menjadi suatu data yang inherent. Dan itu dibutuhkan tenaga IT yang saya rasa di perencanaan ini masih kurang, dan akhirnya menjadikan sebabnya setelah saya jelaskan tadi, akibatnya adalah belum tersinkronisasinya data antar bidang dan penyimpanan data yang tidak inherent, sehingga membutuhkan alternatif ataupun rekomendasi alternatif penyelesaian isu-isu yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap rekomendasi alternatif penyelesaian isu dari belum tersinkronisasinya data antar bidang dan penyimpanan data yang tidak inherent. Nah, ada beberapa alternatif penyelesaian yang bisa saya jelaskan berdasarkan hasil analisis saya. Yang pertama yaitu kita membuat sistem penyimpanan datanya terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan tahapan setiap alternatif, yakni yang pertama menyusun kerangka sistemnya, memilih data yang akan diinput, kemudian melakukan operasi pada sistem, sehingga dari 3 tahapan tersebut akan menghasilkan sinkron dan inherentnya data-data dan para pihak yang melakukannya, yaitu tim IT yang ada pada perencanaan. Sehingga ada satu alternatif, yakni kita membuat sistem penyimpanan data yang membuat sinkronnya data dan inherentnya data. Kemudian yang kedua yaitu kita menyusun tim data kantor. Nah, tahapannya itu kita menunjuk tiap orang per bidang sebagai operator data yang diketuai oleh tim data pada perencanaan. Kemudian yaitu kita membuat SK tim data sehingga ada pengesahannya. Yang kemudian yang kedua itu menyusun tugas tim data sehingga menghasilkan timbulnya rasa tanggung jawab dalam mengelola data sekantoran. Nah, dan ini pihak-pihak yang ikut serta yaitu sekretariat dan bidang-bidang. Alternatif yang ketiga yaitu mengadakan penjadwalan update data yang dengan tahapannya, yaitu kita menetapkan tanggal update datanya terlebih dahulu, kita membuat nota dinasnya terkait pengumpulan sehingga ada administrasinya, kemudian kita menginformasikan hasil update data. Misalnya kita menetapkan tanggal update datanya setiap tanggal 1 di awal bulan. Seminggu setelahnya kita menginformasikan hasil update data yang telah kita kumpulkan. Nah, sehingga itu dapat menciptakan data yang valid dan akuntabel, sehingga jika ada dibutuhkan data tersebut sudah sesuai dan pastinya bisa digunakan. Dan itu dilakukan oleh para pihak tim data. Nah, sebenarnya dari 3 alternatif ini itu bisa dijadikan satu rekomendasi alternatif yang utuh untuk menyelesaikan isu tadi, yaitu belum tersinkronisasinya data antar bidang dan penyimpanan data yang tidak inherent, sehingga isu tersebut dapat bisa diselesaikan dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jadi kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.